Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa kembali dengan saya. Saya kali ini akan melanjutkan tutorial pembuatan user form yang beberapa waktu lalu kita sudah memulainya. Setidak-tidaknya kita sudah memiliki form yang sangat sederhana ini. Ini adalah form yang nantinya targetnya adalah ini kompleks, cuman saya sengaja menyampaikannya setahap demi setahap, artinya tidak langsung semuanya. Kenapa begitu? Karena saya ingin agar teman-teman yang baru memulai belajar makro itu dapat mengikutinya dengan baik. Jadi lebih baik setahap demi setahap agar teman-teman punya kesempatan yang banyak untuk mengembangkannya sendiri. Nah, dari form ini kemarin saya bekalin dengan 3 label, yaitu nomor, nama, alamat. Kemudian ada text box, yaitu isian dari nomor, nama, dan alamat. Setelah itu pun di akhir tutorial kemarin itu saya membuat sebuah prosedur makro, yaitu bagaimana cara memanggil formnya, yaitu dengan membuat sebuah tombol form ini. Jadi ketika kita klik, maka form ini akan muncul. Nah, kalau kita klik form ini akan muncul. Pertanyaannya bagaimana kalau dari form kita ingin melihat sebuah database, yaitu tentu databasenya adalah lembar kerja Excel ini. Nah, oke, mari kita akan mulai saja. Yang pertama, kita seperti biasa kita tab developernya, kita klik, kemudian di sini ada Visual Basic. Nah, Visual Basic ini di sini ada namanya form tutorial Excel Indonesia yang yang dibuat beberapa waktu lalu. Saya klik aja. Oke, maka tampilannya menjadi seperti ini. Oke. Nah, saya akan memperkenalkan toolbox ini. Toolbox adalah alat-alat untuk membantu kita mendesain user form. Ini kita sudah mengenal ini namanya user form, yaitu saya beri caption tutorial Excel Indonesia. Ini label, ini text box. Saya akan menambahkan variabel yang paling banyak dipakai, yaitu command button. Command button di sini. Oke. Nah, command buttonnya misalnya kita beri nama. Nah, untuk memberikan sebuah nama di command button, teman-teman harus memunculkan namanya window properties. Ini yang logonya yang ada tangannya ini. Oke, kita klik, maka muncul seperti ini. Nah, command buttonnya misalnya, kalau command button kalau saya biasanya supaya mudah diingat, biasanya pakai simbol CMD. Command button misalnya database. Oke, nah ini namanya. Oke, ini namanya command button database, tetapi tulisan ini itu belum berubah. Nah, untuk merubah tulisan ini, cari yang namanya di window properties ini caption. Nah, ini. Kalau caption ini dirubah, maka ini nanti secara otomatis akan berubah. Oke. Misalnya saya captionnya kita ganti database. Oke. Fungsinya nanti saya ingin kalau misalnya database ini kita klik, kalau database ini kita klik, kita akan dibawa ke lembar kerja Excel. Nah, ini belum, karena kita belum memberikan sebuah script atau kode pemrogramannya. Nah, saya akan memberikan sebuah kode pemrogramannya. Bagaimana caranya memberikan kode pemrograman agar database nanti ketika diklik pindah ke lembar kerja Excel? Yang pertama, klik 2 kali di database tadi, di command button database. Oke, klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah privat sub, berarti prosedur sub dengan lingkup privat. Saya tidak perlu mengulang-ulang.
prosedur di makro seperti apa, karena saya sudah pernah memberikan tutorialnya pada sesi sebelumnya. Nah, di sini ada command button database, berarti ini nama command button database yang sudah saya berikan namanya pada tutorial sebelumnya. Jadi supaya mudah, maka saya akan kasih keterangan. Tuh, prosedur sub dengan lingkup privat, dan ini namanya event click, dan ketika event click database diaktif, ketika database diklik command, ketika cmd atau command button, cmd aja, ketika cmd database diklik, kira-kira seperti itu. Nah, prosedur sub dengan lingkup privat. Tuh, ketika command button database ini diklik, kan, apa yang terjadi? Saya ingin aplikasi berarti this workbook, application visible sama dengan true. Nah, ini artinya bahwa ketika command button ini diklik, maka aplikasi atau lembar kerja Excel, akan terlihat. Ingat, visible true. Nilai visible-nya berarti benar, berarti akan terlihat. Kalau kalau misalnya tidak terlihat, berarti visible-nya false. Kalau terlihat, berarti nilai visible-nya true. Nah, kemudian berarti sheet. Nah, kita kan baru memanggil bahwa file aplikasinya adalah terlihat. Nah, di file aplikasi di sini, saya akan kembali ke lembar kerja dulu. Ini ada sheet. Ini ada sheet saya, ada sheet database. Saya maunya ketika dipanggil database ini, saya maunya ke sheet database. Berarti kalau seperti itu kita panggil sheet-nya. Berarti work sheet. Kemudian sheet database. Nah, database ini adalah nama sheet yang akan kita panggil ini. Jadi namanya harus sama persis dengan yang ada di pemrograman. Data sheet aktif. Aktif. Jadi saya kasih remark dulu. Maka sheet database. Sheet database ini saya sengaja karena ini nama sheet database akan aktif. Kemudian setelah itu home-nya tertutup atau tidak terlihat. Nah, pop ini setelah kita klik database, ini masih error.
Oke, sebentar. Nah, maka POM tutorial POM apa, saya lupa juga namanya. Kita cek aja. Caranya ngeceknya adalah sebentar. Oke, cara ngeceknya adalah pertama kita klik, yang kedua kita di sini sudah terbuka properties window-nya. Nah, ini namanya itu POM tutorial Excel Indonesia. Saya copy saja. Nah, kita klik yang ini, kembali ke pemrogram ini, maka ini akan tidak terlihat. And kita coba. Oke. Ini ada error di sini. Oh ya, tadi belum diperbaiki. Oke. This workbook. Oke, kita coba. Nah, sekarang kita klik database, maka dia akan balik ke database. Kita klik form, maka dia akan kembali ke form. Sekarang kita sudah memiliki interaktif antara lembar kerja dengan user formnya. Bagaimana? Apakah susah? Saya pikir enggak ya. Kita akan pelajari sama-sama pemrogramannya, karena menurut saya dalam membuat sebuah aplikasi Excel ini memegang peranan 80%. Sisanya adalah user form dan database. Yang penting ini titik kesulitannya tentu di pemrograman ini. Nah, oke, yang pertama skripnya adalah kita membuat sebuah prosedur sub, yaitu dengan cara otomatis tadi. Kita klik ininya command buttonnya. Oke, nah kita command buttonnya, maka dia akan muncul secara otomatis private sub database klik. Jadi kita tidak harus menuliskan prosedur yang prosedur sub ini. Kemudian kita membuat sebuah kode pemrograman this workbooks application dot visible sama dengan true. Kemudian worksheet database aktif form tutorial Excel Indonesia hide. Artinya ketika command button database ini kita klik, maka aplikasi dari program Excel-nya akan terlihat, kemudian akan mengaktifkan sheet database dan selanjutnya form tutorial Indonesia akan disembunyikan. Kira-kira seperti itu bahasa manusianya. Nah, oke, setelah itu saya akan membuat lagi yang namanya masih command button ya. Oke, sebentar, kita kembali ke Visual Basic-nya. Tadi saya sempat ketutup. Oke, saya akan kembali ke sini, akan membuat ini membuat sebuah tombol baru atau command button baru. Oke. Nah, saya akan membuat propertiesnya. Ini misalnya CMD, karena command button tambah data. Saya tulis tambah aja, tambah. Oke. Nah, captionnya kita rubah, misalnya tambah data. Data. Oke. Nah, cara bagaimana saya ingin agar nanti ketika tombol tambah data ini diklik, maka
data-data isiannya itu akan ditransfer ke sini gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Ya, yang pertama seperti biasa, untuk menambahkan sebuah program bahasa pemrograman dari tambah data ini adalah caranya klik 2 kali di command button ini, maka akan muncul prosedur sub yang kedua, tetapi ini untuk command button tambah data. Jadi remarknya saya anggap sama, supaya cepat saja. Berarti tapi di sininya adalah command button tambah data. Tambah data. Jadi ketika tambah data ini diklik, saya ingin mentransfer mentransfer data yang ada di user form ke database. Yang pertama, kita akan mendeklarasikan dulu sebuah variabel atau tipe data, misalnya dim. Nah, apa sih fungsi dim? Dim adalah sebuah pendeklarasian dari tipe data. Nah, kalau seorang ingin jadi presiden, maka sebelum kampanye dia harus mendeklarasikan bahwa saya adalah calon presiden, agar nanti orang tidak salah pilih. Jangan sampai kayak pemilu kemarin, warga luar negeri kan sudah melakukan penyoblosan, ya, dia berduyun-duyun data. Pas di bilik suara dia kecewa karena dia mau memilih memilih salah satu calon, tetapi ternyata tidak ada. Ternyata dia tidak tahu bahwa pemilu yang kemarin itu adalah pemilu legislatif, bukan pemilu presiden. Dia tahunya kirain dia pemilu presiden. Karena apa? Karena belum ada deklarasi. Makanya kita harus mendeklarasikan dulu agar orang lain kenal gitu. Jadi kita harus mendeklarasikan dulu tipe data. Nah, di dalam Excel, di dalam program makro itu cukup banyak tipe-tipe data. Nah, kenapa ada tipe data? Karena tipe data berfungsi untuk mengefisienkan sebuah kapasitas memori. Contohnya beginilah. Kalau kita ingin memerlukan misalnya 200 mili air, misalnya begitu, maka untuk 200 mili air cukup disediakan botol kemasan yang sedang, ya, yang hanya bisa memuat 200 air. Bisa saja kita kasih galon, cuman itu mubazir. Makanya banyak tipe data. Tipe data ada long, ada integer. Saya tidak akan bahas dulu, tetapi ini sebagai informasi awal aja bahwa dalam makro itu banyak jenis tipe data. Maka kita akan mendeklarasikan dengan sebuah dim, yaitu misalnya dim misalnya Ari itu nantinya misalnya sebuah baris kosong, ya. Ari as sebagai, saya misalnya sebagai long. Oke. Ari ini adalah nanti sebagai pengganti baris kosong. Boleh teman-teman suka-suka teman-teman mau bagaimana mendeklarasikan ini, karena ini bebas saja. Nah, oke. Misalnya dim Ari as long. Nah, kemudian saya akan mengaktifkan shift database. Berarti work shift database aktif. Menentukan baris kosong. Nah, karena Ari tadi misalnya sebuah baris kosong, maka saya akan mendefinisikan Ari itu sama dengan, itu kan, worksheet function.
pakai maksud function. Kontak. Kenapa pakai kontak? Karena agar dia bisa menjumlahkan baik angka maupun karakter teks. Karena kalau takutnya nanti dalam suatu kolom itu ada ada tipe, maka dia tidak bisa menghitungnya. Maka supaya aman, saya pakai kontak rank dari mulai A sampai A. Jadi dari sebaris kolom A, artinya berapapun, jadi tidak dibatasin, pokoknya dari kolom A sampai A. Oke, kurung tutup. Nah, plus berapa? Nah, saya akan memulai dari sini. Biasanya kan bisa juga dari sini, kan banyak database mungkin teman-teman yang lain. Nah, mungkin bisa di sini. Nah, saya ingin mulainya di sini. Berarti plusnya berapa? Kita tinggal hitung barisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi plus 6. Plus 6. Oke. Nah, kemudian sel, karena kita akan masuk ke sebuah sel sekarang. Cells. Nah, tadi berarti yang baris kosong, baris kosong kita definisikan dengan ari, koma, misalnya baris ke 1, kurung tutup, value sama dengan, nah, sama dengan, nah, kita akan lihat dulu di formnya itu dinamain apa, textbox yang ini, textbox nama. Caranya adalah kita klik, ini adalah txt nomor, ini adalah txt nama, ini adalah txt alamat. Oke, kita akan balik ke pemrogramannya, yaitu tambah data tadi. Oke, value txt nomor value. Oke, enter. Kemudian yang kedua, cells ari sebagai baris kosongnya 2, value sama dengan txt nama value. Oke, baris ketiga, sel ari ketiga value sama dengan txt alamat value. Oke. Nah, mari kita lihat sebentar sebelum kita coba. Nah, ini berarti mendeklarasikan, kita kasih keterangan saja, mendeklarasikan sebuah baris kosong, sebuah nama, sebuah tipe, mendeklarasikan ari sebagai tipe data long, tipe long. Oke. Kemudian kita akan mengaktifkan sheet database. Oke, terus mendefinisikan ari,
menjadi sebuah baris kosong, sebuah baris kosong dengan mengacu kepada fungsi atau fungsi kontak, yaitu menghitung variabel, menghitung data teks di kolom A. Dengan kepanjangan kita kebawahkan saja. Kolom A dengan memulai dengan penempatan awal teks header di baris ke-6. Terus data, berarti ini data dari isian nomor pada user form akan ditempatkan pada baris kosong kolom ke-1. Begitupun yang ini. Begitupun yang ini adalah nama pada kolom ke-2. Terus yang ini berarti sama pada kolom ke-3, tapi ini alamat. Mana? Alamat. Oke, kita uji. Oke. Nah, misalnya nomor 1 namanya Susilo, presiden sebelah kita, Susilo Bambang Yudhoyono. Mudah-mudahan tidak salah eja. Maaf kalau salah eja. Cikeas, Bogor. Oke, kita tambah data. Kebanyakan. Oke. L-nya kurang. Oke, sekarang kita coba lagi. Oke, masih error. Bukan titik koma, tapi titik 2. Oke. Bapak. Masih function kurang N. Oke, kita coba. Oke, harusnya sekarang sudah sukses. Oke. Saya akan balik ke sini. Oke, kita klik form, maka muncul seperti ini. Nomor 1 Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Cikeas, Bogor. Oke, tambah data, maka secara otomatis. Oke, ini saya database dulu, ke database. Oke, supaya agak rapi, supaya agak manis, saya akan buat penampakannya dulu agar menjadi indah. Oke, ini saya geser, ini juga saya geser. Oke, maka akan menjadi seperti ini. Oke. Berarti ini tidak perlu, saya tidak perlu ini juga saya tidak perlu, cuman 3 baris saja. Oke, kita kembali ke form nomor 2, nama Ari
Jadi, alamatnya misalnya Jalan Tanjung 9 Blok E2 nomor 3 Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oke, kita tambah data. Oke, salah ininya di sini, ini yang di itu. Maaf. Oke, terus kita akan menambahkan data lagi, misalnya Joko Suyanto. Oke, nomor 3 Joko Suyanto, Komplek Widya Chandra, nomor 9A, Jakarta Selatan. Kita tambah data, maka dia secara otomatis muncul. Baik, demikian. Nanti kita akan lanjutkan form ini. Masih ceritanya masih panjang, namun saya akhiri dulu tutorial kali ini. Semoga nanti kita akan bertemu lagi dan akan memberikan pengayaan terhadap pemahaman teman-teman tentang user form. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, saya dapat dikontak dari blog saya ataupun dari alamat email. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.